What's up, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Asen bisa jadi pelampiasan sakit hati untuk banyak rider di MotoGP. Selain itu, bisa menjadi ajang pembuktian diri bagi pembalap dan juga tim. Karena secara kebetulan setelah GP Mugello ada jeda yang lumayan panjang setelah case GP India dan juga Kazakhstan. Disitulah terjadi banyak kejutan bagi tim MotoGP dan tak hanya menyenangkan namun juga mengecewakan. Apa saja? Kita bahas. Transfer pembalap sudah berjalan hingga di Mugello. Puncaknya adalah nama-nama besar akhirnya sudah berlabuh untuk timnya masing-masing di tahun 2025. Martin ke Aprilia, Marc Marquez ke Ducati, Vinales ke KTM, Bastianini ke KTM, dan yang terakhir adalah Bezzecchi ke Aprilia. Tentu, dari sekian banyak transfer, ada banyak hal yang terjadi, bahagia dan kecewa. Nah, di Asen bisa menjadi ajang pembuktian diri bagi beberapa rider dan juga tim. Yang pertama, dari Yamaha. Yamaha dikabarkan bahwa sudah mendapatkan peningkatan yang signifikan di tes Valencia kemarin. Dan dengan momen yang menyenangkan itu, dua rider mereka tak sabar untuk mencobanya di balapan secara langsung di Asen. Tentang bagaimana hasil tes di Valencia, hasil positif keluar dari kedua rider. Bukan hanya salah satu saja. Itu berarti peningkatannya terkonfirmasi oleh semua kru Yamaha di kedua sisi pedok. 2. Pecco Bagnaia. Meski bukan orang yang dirugikan secara langsung, namun Bagnaia nampak tidak suka terhadap kepindahan Marc Marquez ke tim Lenovo Ducati. Alasannya jelas, dengan datangnya Marquez, hal yang paling ringan resikonya adalah kehilangan titel juara dunia tahun depan. Ataupun akan menyulitkannya dalam perebutan gelar juara. Hal yang terberat adalah adanya duel-duel berbahaya yang sangat berpotensi terjadi di antara keduanya karena keduanya ada di pabrikan yang sama dengan kekuatan motor yang sama dan juga memperebutkan hal yang sama. Maka, jika duel saling tak mau mengalah seperti di Portugal kembali terjadi, maka resikonya bukan hanya karir mereka yang merosot, namun juga Ducati Lenovo yang bisa saja mendapatkan kerugian bersama, seperti di era Lorenzo dan Dovizioso. Nah, Bagnaia pun tak memberikan ucapan selamat ke Marc Marquez. Dan Asen adalah kenangan yang indah bagi Bagnaia di kejuaraan. Juara pertama kali Bagnaia ada di Asen, dan di Ducati 2 kali berturut-turut Bagnaia mendapatkan hasil yang bagus di sirkuit itu. Jadi, pasti motivasi untuk menang lagi adalah hal yang jelas bagi Bagnaia. Selain ingin membuktikan diri, siapa yang terbaik di antara Marc Marquez dan Pecco, dan juga pastinya untuk menipiskan jarak antara Pecco dan juga Jorge Martin. Ketiga, ada dari Jorge Martin dan Enea Bastianini. Kedua rider ini sama-sama menjadi korban dari Marc Marquez yang menolak di Pramac. Tentu, meski hal ini sudah diperkirakan, namun kekecewaan tentu ada di diri mereka. Jorge sendiri mengalami beberapa kerugian di balapan-balapan sebelumnya, di mana dia lebih sering menang di sprint race daripada di GP hari Minggu. Namun, dia tak pernah absen dari podium selain crash. Tapi hal itu membuat jarak poin dengan Bagnaia semakin mendekat. Tentu bukan hal yang baik bagi klasemen, apalagi jika melihat Asen adalah sirkuit yang familiar bagi Pecco Bagnaia. Jika poin tersalip, maka kesempatan menjadi juara dunia di tahun ini akan semakin rumit dan semakin sulit didapatkan oleh Jorge Martin. Enea Bastianini bisa menjadi pembuktian bagi KTM bahwa dirinya bukan pembalap biasa. Sebenarnya Bastianini sudah membuktikan itu semua di mana di Mugello melahap habis musuh-musuhnya dan dia berada di nomor 4 standing klasemen. Tentu tak perlu diragukan lagi. Namun, Enea dengan tanpa beban bisa membuktikan diri bahwa Ducati telah salah mengorbankan dirinya untuk Marquez maupun Martin, Vinales dan Jack Miller. Kedua pembalap yang berbeda nasib namun sama-sama memiliki kekecewaan dan tak mendapat kepercayaan dari tim pabrikan. Vinales tak mendapat kepercayaan soal potensinya di Aprilia, sedangkan Jack Miller tak mendapatkan kesempatan meski berjasa di KTM Factory. Asen akan bisa menjadi pelampiasan yang tepat untuk melampiaskan kekesalannya terhadap apa yang sudah mereka hadapi sekarang dan apa yang akan mereka temui di tahun 2025. Bagi Vinales jelas, hasil yang positif tentu harapannya bisa diulang di Asen nanti. Dan Jack Miller, ini adalah ajang yang bisa membuktikan bahwa KTM telah salah tak memberinya kursi di tim manapun di KTM. Acosta, sebuah hal yang menarik, mengetahui rekor Marc Marquez bisa terpecahkan kurang dari 2 balapan lagi.
Jika dalam 2 balapan itu Acosta bisa menjadi juara, maka akan menjadi rider termuda yang memecahkan rekor dari Marc Marquez. Meski bukan hal yang syarat akan kepentingan banget, namun pecahnya rekor Marc Marquez bisa membuktikan bahwa para juara saat ini bisa melihat adanya ancaman yang nyata bagi mereka dengan skill yang dimiliki oleh Pedro Acosta. Dan Pedro tak kekurangan motivasi untuk membuktikan diri sebagai rookie masa depan terbaik di MotoGP di balapan Asen nanti. Marc Marquez. Untuk Marc Marquez sendiri, yang sudah lama memiliki titel juara termuda di MotoGP, tentu tak ingin rekornya pecah begitu saja. Maka tentunya, dia akan seperti biasanya mengerahkan yang terbaik untuk bisa menjadi juara di Asen. Namun bukan hanya itu motivasinya. Asen adalah salah satu tempat yang tepat untuk membuktikan kepada Ducati bahwa mereka tak salah memilih Marc Marquez daripada 2 kandidat utama yang lainnya. Dan secara pribadi, jika bisa menang dan lebih baik dari Pecco Bagnaia dan bahkan dari secara poin bisa menyalip Pecco Bagnaia, maka itu bisa membuktikan bahwa Marc Marquez lebih baik dari Pecco Bagnaia bahkan di saat ini. Nah, selain menjadi ajang pembuktian pembalap, Asen juga menjadi momen yang kurang nyaman bagi beberapa pembalap. Seperti Jack Miller yang belum tahu masa depannya kemana, dan juga Augusto Fernandez yang entah harus kemana. Keduanya menjadi korban transfer secara langsung yang belum juga memiliki pandangan masa depan. Namun bagi Jack Miller, pandangannya sedikit terlihat, di mana ada opsi baginya dikaitkan ke Gresini dan itu bisa menjadi lahan kompetitifnya. Atau dia bisa ke Honda dengan kondisi yang mungkin akan mempersulit baginya. KTM saja sulit untuk di barisan depan, apalagi Honda. Namun, tentu jika ke Honda akan menjadi langkah yang baik buat Honda karena inputannya yang berhasil di KTM bisa dikolaborasikan dengan Alex Espargaro tahun depan untuk membangun Honda di tahun 2025. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Sepertinya GP Asen bakalan seru nih. Akan banyak wajah fresh maupun yang kecewa yang nothing tulus untuk balapan all out yang dimulai di Asen nanti.